Berbagi semua juga untuk semua, semuanya untuk kita semua maksudnya. Jadi memang situasi keadaan alam yang demikian rupa ya, kondisinya lagi tidak memungkinkan, dan kita sendiri harus bisa menyesuaikan apa keinginan alam semesta itu. Kita harus paham dengan itu, harus peka dengan itu, harus lebih meningkatkan intuisi dan kesadaran diri kita sendiri. Jangan sampai kita lengah. Ya, supaya tidak lengah itu bagaimana kan gitu ya, biar kita tidak terbawa arus. Ibaratnya dalam bahasa Jawa itu ngeli ning ora entuk keli. Itu untuk nibani kurito sari suci kang ini munggah kan gitu. Jadi jangan sampai kita terbawa arus, karena perputaran cakra alam semesta itu ibaratnya itu energinya lagi kencang. Karena kalau dari apa yang saya rasakan kan akan ada transisi perpindahan zaman, dan setiap zaman dahulu sampai sekarang itu transisi selalu ada, dan setiap perpindahan zaman itu selalu diakhiri dengan bencana yang maha dahsyat. Nah, itu loh yang saya bagikan untuk teman-teman semua, untuk saudara-saudara kita semua. Jadi intinya itu biar kita itu bisa menjadi orang yang merdeka ya. Kalau kita udah jadi bisa orang yang merdeka kan enak gitu. Jadi tujuannya ini kan yang namanya ini bukan suatu ramalan ya, jadi suatu kepekaan rasa. Kalau orang Jawa dahulu itu ada sesuatu yang akan terjadi itu ada feeling gitu. Jadi kita harus peka dengan itu, jangan sampai kita lengah, dan kita harus di dalam kehidupan sehari-hari itu harus tetap jeli dengan sikap dan perilaku kita, perbuatan kita, ucapan kita, rasa kita, pikiran kita. Karena gini, dengan perputaran energi cakra yang begitu besar ini kan perpindahan transisi kan energinya sangat luar biasa. Itu akan sangat mempengaruhi jiwa emosional. Nah, emosional itu akan mempengaruhi sifat-sifat negatif yang tertanam di dalam raga kita, ego yang utama. Nah itu, jadi dari sifat-sifat itu menjauhkan kita dari sifat asih. Jangan sampai kita kehilangan kasih sayang kan gitu. Keselak. Terus kita intinya patokannya siji, kasih sayang. Ketika kita emosional keluar, kita ingat lagi itu dulu sifat welas asih, asah asih masuk. Nah, jadi dengan adanya perputaran energi ini, itu nanti banyak orang yang saling menyalahkan, saling berebut kebenaran. Nah, yang paling bahayakan seperti itu. Nah, ketika kita berbuat sedemikian rupa yang merasa benar, merasa pintar, kita akan kehilangan sifat kerendahan hati. Otomatis kalau tidak mempunyai sifat rendah hati, sudah tidak mengkarakteristik sifat kasih sayang. Tanpa sadar, kasih sayang itu suatu kata yang sederhana ya, tapi nggak mudah untuk dijalani. Kadang-kadang kita lalai, lengah, kan gitu, kelenong. Makanya kan perlu tingkat yang namanya spiritual itu biar kita lebih peka. Jadi responsif dalam otak rasa kita lebih cepat merespon gitu. Jadi kalau ada tindakan-tindakan yang sekiranya
kita tidak tersadari akan segera teringat, terespon. Omonganku kok koyo ngene ya. Nah gitu loh. Oh, aku kok di pikirannya lah ya. Oh kok aku di perasaan prasangka jelek sama orang lain. Iya kan? Iya. Padahal kita kalau berpikiran prasangka sama orang lain belum tentu kita sendiri juga baik, dan juga belum tentu kita tahu sebenarnya orang itu bagaimana. Ibarat dalam bahasa Jawa sawang sinawang kan gitu. Nah akhirnya pokoknya yang paling kita waspadai itu adalah ya tadi, jangan sampai menyalahkan, jangan sampai merasa pintar, karena ke depan ini akan ada banyak keributan masalah. Itu sudah sekarang itu sudah berjalan. Semakin maksudnya semakin dari semakin gitu terus. Berantem. Nah, untuk nanti mencari kebenaran, Curiga. itu nanti curiga, nanti fitnah keluar macam-macam. Nah, itu berarti seiring berjalannya waktu tidak semakin surut, tapi semakin menjadi-jadi, semakin membesar. Putaran energi cakra semesta semakin berdampak pada emosional. Nah, kalau kita nggak segera melatih tingkat spiritual kita, kan tujuannya spiritual kan biar kita lebih bisa mengendalikan diri, lebih mengontrol diri, karena terbiasa dengan kehidupan yang lebih tenang, sehingga kondisi kita lebih terseimbang. Jadi orang gusa-gusu, ojo kagetan, ojo gunungan. Jadi kalau ada sesuatu tuh jangan diterima mentah, kita harus benar-benar dalami secara matang. Kira-kira misalkan dengan ada omongan dari orang ini, kira-kira gitu kan gitu. Jangan terlalu mudah diterima untuk secara mentah gitu. Jadi makanya hati-hati, jangan, karena jebakan-jebakannya seperti itu. Nggak sengaja kita melakukan tanpa kita sadari kita terjerumus dalam itu. Ibarat ikan itu terjebak oleh si pemancing, tanpa sadar dia terjerat pada ketidakadilan kan gitu, karena sakit. Makanya kan ayo kita sama-sama saling berbagi, saling ngasih, udah sampai timbul rasa kebencian itu dihindari pokoknya. Ini mungkin kan bagi yang nonton kan, saya harap bisa melihat video saya sebelumnya, karena ini berkaitan dengan video-video yang sebelumnya, itu akan berlanjut. Karena dari video awal sampai sekarang itu saya urutkan. Jangan sampai nanti gagal paham, burung ngerti maksudnya, burung sudah melakukan misalkan komentar apa gitu kan. Nah itu loh, makanya kita harus bisa lebih pahami dulu. Kalau kita benar mengerti, nah bisa buat pembelajaran diri. Jangan sampai ego dikedepankan malah diabaikan. Akhirnya apa? Rumongso bener, rumongso pinter, padahal orang karuan bener kan gitu. Maka seperti yang saya bilang itu, tidak ada kebenaran jika masih merasa benar. Tidak ada yang merasa, tidak ada yang ditinggikan jika masih merendahkan. Nah gitu. Terus, dan ini terutama itu para spiritual. Para spiritual ini gencar-gencarnya pada menunjukkan suatu kehebatan, eksistensi. Nah, lebih baik niatnya kita berbagi gitu. Jadi itu jebakan itu tidak hanya orang para pemain spiritual, orang umum pun juga kena gitu. Bahkan spiritual pun kena terjebakan-jebakan seperti itu. Misalkan gini, ada mungkin spiritual muda, misalnya kan mungkin dianggap belum pengalaman, wah itu halu. Nah itu nggak perlu, karena apa toh halusinasi itu, setiap orang pasti mengalami halusinasi gitu. Tujuannya halusinasi apa? Untuk mencapai kesejatian itu semua orang pasti melewati halusinasi. Mengalami fase itu ya. Iya,
benar. Dan orang yang sudah pintar putih belum tentu dia tidak terbawa halu. Nah gitu loh. Makanya jangan sampai wah ini orang ki halu, belum tentu kita sendiri tidak halu. Makanya ini contohnya gini, orang memanah itu mas, Iya. memanah ada bidikan, itu otomatis kan kita belajarnya kan untuk mengepaskan titik tengah kan harus tahap pembelajaran, lama-lama kan kena gitu. Nah sama halusinasi Iya, seperti itu. paham. Jadi Itu halusinasi bagian dari proses untuk menapaki jalan spiritual. ya untuk jadi penjembatan dari untuk Oke, menemukan kesejatian kesejatian itu Iya. tadi. Jadi yang namanya halusinasi semua orang itu mengalami. Nah, halusinasi ada dua. Halusinasi yang mengarah pada kebenaran dan halusinasi yang mengarah pada ketidakbenaran. Kan itu. Ya, halusinasi itu terdiri bisa terjadi karena imajinasi, pikiran otak, memori otak kita. Jadi gitu. Jadi banyak orang mengatakan halusinasi, tapi apa tuh halusinasi itu? Kan gitu. Jadi setiap orang pasti mengalami yang namanya halusinasi. Jadi kalau kita melihat orang seperti itu, action yang kita lakukan adalah kita mengarahkan, misalkan bagi yang sudah tahu ya, misalkan contohnya gini, mas kayak orang latihan panas itu kan, ini caranya begini loh biar pas. Nah itu sifatnya jangan disalahkan atau direndahkan. Nah jebakan-jebakan yang seperti itulah yang akan menjauhkan kita dari sifat welas asih. Ya intinya pokoknya melihat sesuatu yang sekiranya secara mainstream tidak cocok dengan diri kita itu jangan terus kemudian menjustifikasi salah, menjustifikasi halusinasi dan lain sebagainya, karena orang itu mengalami Fase. hal-hal yang autentik di dalam dirinya sendiri-sendiri. Jadi salah menurut kita belum tentu ya gitu kan. Gitu. Karena setiap manusia itu perjalanan atau proses fase-fase itu pasti melewati. Dan itu setiap menemukan kesejatian itu, misalkan saya mencari barang A, saya harus melalui halusinasi untuk menemukan kesejatian. Itu ke barang B lagi melalui halusinasi untuk menemukan kesejatian. Seperti itu terus. Dan tidak ada orang yang tidak pernah melakukan halusinasi. Semua orang malah. Jadi kita sama-sama murid jangan menilai. Nah gitu. Biar gurunya ada yang menilai. Nah kalau ada yang seperti itu kita arahkan. Ayo caranya ini loh. Teori ini untuk misalkan mau manah caranya seperti ini. Itu biar tujuan saya ini kan biar ayo toh kan gitu loh. Kabeh bagian dari kita semuanya gitu loh. Kalau kita mau berbondong-bondong saling menyalahkan, saling menjat, terus piye kan gitu. Tujuan spiritual gue foto jane kan ngono loh. Akhirnya kan lepas atau keluar jalur.